Jadi padang kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya merasa senang, merasa bahagia, karena dalam banyak hal saya mendapatkan asupan dari apa yang saya sampaikan pada beberapa hari yang lalu, bahwa ternyata memang dalam beberapa kesempatan teman-teman saya banyak melakukan sesuatu yang menginspirasi saya. Kenapa begitu? Karena diskusi-diskusi yang saya lakukan secara informal itu justru membawa manfaat, karena kita tidak terbebani dengan apa yang kita diskusikan, karena kita tidak punya target kecuali hanya ingin berbagi. Nah, satu hal yang kemarin saya coba untuk saya perhatikan adalah bagaimana kita ini bisa hidup bersahaja, dan bahkan saya katakan tidak hanya dalam pengertian bersahaja kan yang sering dipahami sebagai hidup sederhana, tetapi kita hidup natural saja. Saya selalu mengatakan begini ya, bagi orang kaya makan dengan makanan-makanan yang bergizi itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, dan dia bisa membeli apa saja karena punya uang. Tapi bagi orang miskin, untuk makan 3 kali sehari saja itu kan bisa jadi masalah, sehingga ada di antara sekian banyak tetangga saya itu yang ternyata makannya cuma 2 kali sehari, bukan karena tidak ingin makan 3 kali sehari, tetapi karena keterbatasan yang dia miliki, sehingga dia melakukan tindakan yang menurut saya itu tidak ideal, tetapi apa boleh buat, karena keterbatasan yang dia miliki ya dia harus melakukannya seperti itu, dan dia menerima saja sebagai sebuah kenyataan yang harus dihadapi dan dia nikmati. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah sementara ini kita melihat bahwa ada contoh-contoh konkret yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, para pemimpin kita, yang memang memberikan teladan yang cukup bagus bagaimana hidup bersahaja tanpa mengada-ada, dan pada saatnya memang mereka merasa bahwa dia itu bagian dari masyarakatnya dan mencoba untuk bersama-sama masyarakat di dalam bergaul. Tidak hanya dalam soal makan, tapi dalam soal yang lain mereka bersahaja, dalam arti apa adanya mereka tampil dan tidak merasa terbebani. Masyarakat pun tidak merasa terbebani karena kehadiran mereka. Mengalir saja semua secara natural, dan dia tampil dengan apa adanya tanpa keinginan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang pada saatnya minta dihormati atau minta dihargai atau minta dimuliakan dengan pencitraan yang dilakukan. Mau tampil natural saja. Dan saya tidak akan menyebut orang-orang itu, tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri, dan saya merasakan betapa mereka itu hadir di masyarakat sebagai tokoh-tokoh yang menenteramkan, yang menyejukkan, yang menyenangkan, dan kehadirannya sangat ditunggu oleh masyarakat. Dan inilah orang-orang yang layak menjadi pemimpin, karena memang jiwa kemudian mereka itu tampil, tumbuh, mengalir saja. Mungkin secara formal dia tidak pernah belajar teori-teori leadership, teori-teori kepemimpinan yang canggih-canggih itu, tetapi dia menjadi pemimpin mengalir saja sebagai seorang pemimpin yang secara natural hadir.
Nah, para jamaah ini rahmati Allah. Nah, di antara sekian banyak diskusi yang saya lakukan itu, kemudian menginspirasi saya untuk mencoba melihat bagaimana Rasulullah itu hadir sebagai pribadi yang mengesankan. Saya masih ingat betul bagaimana Rasulullah itu hadir sebagai seorang tokoh, sebagai seorang yang didambakan oleh masyarakat, sebagai pemimpin yang patut diteladani. Sehingga kalau Rasulullah disebut sebagai uswah hasanah itu bukan mengada-ada. Itu tidak sekadar firman Allah yang begitu saja berlalu. Itu mencitrakan tentang kepribadian Rasulullah yang memang seperti itulah. Nah, sementara ini sangat ironis ketika kita melihat para pejabat, orang-orang yang dianggap pemimpin itu justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak selaras dengan kepemimpinan mereka yang didambakan oleh rakyatnya. Di samping bisa melanggar aturan, dan yang lebih penting dari itu, gaya hidup mereka itu jauh dari gaya hidup yang merakyat. Bahkan belum jadi pejabat pun sudah bersikap tidak merakyat. Saat di kantor, saat di rumah, saat belanja, atau saat bersantai, mereka tidak hadir sebagai orang yang memang merakyat dan betul-betul membersamai rakyat. Tapi begitu dia itu ingin dipilih rakyat, tiba-tiba dia berubah secara drastis karena dia ingin mencitrakan dirinya sebagai orang yang layak dipilih. Tapi begitu dipilih, kembali pribadiannya itu tumbuh lagi menjadi kepribadian yang awal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja hal itu menjadi kebiasaan yang tidak pantas untuk diteruskan. Nah, saya juga ingat sebuah cerita yang pernah saya baca. Ada seorang yang bernama Rabi' bin Ziyad yang pada satu saat mengunjungi kepala negaranya yang bernama Khalifah Umar bin Khattab. Dia betul-betul heran melihat kesederhanaan rumah dan pakaian Umar bin Khattab itu. Dan pada saat Rabi' bin Ziyad itu berkunjung untuk pertama di rumah Umar bin Khattab, dia disuguhi makanan yang membuatnya sakit perut. Karena ternyata Umar itu sering hanya makan roti dan kurma kering yang jarang dimakan oleh Rabi' bin Ziyad ini. Rakyat yang ingin melihat bagaimana kehidupan khalifah, pemimpin dirinya, pemimpin rakyat yang sangat dikagumi oleh rakyatnya. Betul-betul Khalifah Umar itu hidup sederhana apa adanya, dan dia tidak merasa tertekan dengan hidup yang sederhana. Karena apa yang dilakukan itu natural, tidak diada-adakan, tidak mengada-ada, dan tidak untuk pencitraan. Nah, diceritakan pada saat itu Rabi' bin Ziyad berkomentar, "Wahai Amirul Mukminin, Andalah yang lebih layak dan berhak boleh makanan enak, pakaian yang bagus, halus, mewah, dan kendaraan yang bagus juga." Nah, atas komentar dari Rabi' bin Ziyad itu, Umar bin Khattab pun menjawab begini, "Demi Allah, saya hanya menginginkan itu semua supaya lebih bisa bersama-sama rakyat dan lebih merasakan bagaimana rakyat itu hidup." Dan ini terkesan ya, betul-betul Umar itu merakyat apa adanya, natural saja. Jadi dia ingin hidup bersama rakyat dan sama seperti rakyat. Kalau rakyat itu makan roti dan kurma kering, dia ingin juga makan roti dan kurma kering dan tidak mengada-ada. Dan itu dia lakukan apa adanya secara natural. Selanjutnya beliau, Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa kita ini seperti kaum musafir yang dibiayai oleh orang banyak. Lalu bolehkah kita meminta dan memanfaatkan uang itu semaunya? Jadi kalau kita musafir yang dibiayai orang banyak, apa boleh kita meminta dan memanfaatkan uang itu semau kita? Ya tidak boleh, ya sudah. Apa adanya aja kita manfaatkan, dan kita jangan membebani orang-orang yang membiayai diri kita. Jadi pemimpin itu kan sebenarnya khadimul ummah, pelayan umat, yang dia itu dibiayai rakyat untuk memimpin rakyat, sehingga dia itu jangan sampai bersikap sombong karena dia itu hidup bersama rakyat dan hidup untuk rakyat. Kalau saya katakan hidup dia itu untuk memberi, bukan meminta rakyat. Memberi sesuatu yang berfaedah, bermanfaat, bermaslahat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya minta dilayani rakyat
Sehingga kalau ada pemimpin yang datang pada rakyat itu dengan kesombongannya, itu perlu bertanya dan perlu berkaca bahwa sikap itu adalah sikap yang tidak benar, dan rakyat seharusnya juga bersikap wajar saja, jangan terlalu mengelurukan pejabat-pejabat yang datang. Sudah wajar saja lah, pejabat datangnya kita terima, kita hormati ya selayaknya, tidak usah diada-adakan. Dan sekarang ini kan budayanya kalau ada pejabat datang dihormati dengan penghormatan yang mengada-ada, sehingga dia menjadi manja. Pejabat-pejabat itu menjadi manja, mereka manja karena rakyat memperlakukan dirinya seperti itu, dan ketika sanjung-sanjung mereka semakin tersanjung. Mereka dipuji itu bukan kemudian beristighfar, tapi justru semakin sombong dengan pujian-pujian yang hadir dari rakyat untuk dirinya. Begitu dikritik marah, dan itulah ciri pemimpin yang tidak tahu bahwa dia itu adalah pemimpin yang seharusnya mengabdi pada rakyat. Dia khadimul ummah, pelayan rakyat sebenarnya, pelayan umat. Nah, belajar dari Umar bin Khattab itu, saya mengatakan memang fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara itu sebenarnya milik rakyat. Jadi gaji yang dia dapatkan itu pun juga dari rakyat. Fasilitas yang dia dapatkan itu dari rakyat, termasuk ya, mobil dinas, rumah dinas, itu adalah milik rakyat yang dipanjamkan oleh rakyat pada dirinya. Jadi para pejabat itu diupah dan dibiayai dengan segala macam tugas yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu untuk melayani sang pemilik harta, yaitu rakyat, agar mereka makmur, mereka sejahtera, dan mereka harus diperlakukan secara adil oleh mereka yang disebut pejabat yang memang tugasnya melayani rakyat. Sehingga tidak layak jika seorang pejabat itu punya kemewahan-kemewahan yang menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan rakyat, karena mereka merasa bahwa dirinya itu adalah raja yang harus dihormati dengan penghormatan yang tinggi. Tidak layak mereka memakai pakaian yang lebih bagus dari rakyat. Sementara pakaian-pakaian rakyat itu sedemikian rupa tidak bisa dia pakai karena dia merasa hina ketika dia itu memakai pakaian yang tidak layak sebagai pakaiannya para pejabat. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan begini: di saat rakyat itu jauh dari kemakmuran, dari keadilan, ya, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab para pemimpin, para pejabat. Rakyat itu harus makmur, baru dia boleh makmur. Rakyat harus sejahtera, baru dia harus sejahtera. Karena dia itu pelayan, pantas dia menikmati jerih payahnya ketika yang dilayani sudah mendapatkan pelayanan terbaik. Kalau rakyat menderita, seharusnya pemimpin itu ikut menderita bersama rakyat. Pemimpin harus ikut merasakannya. Jadi kalau dia itu adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus rakyat, maka dia harus punya gaya hidup yang sama dengan rakyat, bahkan merasakan hidup bersama dengan rakyat. Nah, sekarang ini justru terbalik. Pribadi seperti Umar bin Khattab itu jauh. Dia selalu minta dilayani, dan rakyat itu terus melayani dia, dan begitu rakyat tidak melayani, dia marah. Dia selalu menuntut untuk mendapatkan hak-haknya, tetapi dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin. Bahkan untuk menyantuni rakyat itu sesuatu yang menurut dia beban, sehingga bahkan uang kas negara pun diembat untuk melayani dirinya tanpa berpikir ini uang rakyat yang memang harus dikembalikan kepada rakyat. Seharusnya dia berpikir dari rakyat untuk rakyat, itu artinya bagaimana uang yang menjadi tanggung jawab dia untuk dibelanjakan itu dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, demi kepentingan rakyat. Dan Umar bin Khattab itu melakukannya, bahkan dia rela untuk menjadi orang yang prihatin hanya karena memprihatinkan rakyat yang memang harus prihatin. Ada cerita Umar yang menemui seorang janda yang punya anak yang menangis karena kelaparan. Langsung Umar pulang dan membawa gandum dari kas negara untuk dibawakan kepada
seorang janda yang punya anak yang menangis karena kelaparan itu, dan dia tidak pernah minta dipublikasikan, jauh dari publisitas, dan dia lakukan itu semuanya ikhlas karena apa? Karena dia tahu sebagai seorang pemimpin dia bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya. Dia akan jauh dari gaya hidup mewah, apalagi gara-gara dia pemimpin rakyat menderita, sehingga ketika rakyat itu menderita justru dia lupa bahwa dia itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk bisa menjadikan rakyat menderita itu menjadi rakyat yang bisa terlayani dengan baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari sinilah kemudian saya ingat kembali ketika saya mengajar tafsir pada saat itu, yaitu pada ketika saya menjelaskan apa yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 16. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu wa dammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri ini, di negeri mereka itu, maka sudah sepantasnya berlaku perkataan atau siksa kami, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang mengingatkan pada para pemimpin supaya mereka itu bisa menjadi pemimpin yang betul-betul bersikap amanah. Karena rusaknya sebuah negeri itu terjadi sebagai akibat dari rusaknya para pemimpin, orang-orang elit person yang ada di situ. Jadi kebinasaan suatu negeri, bahkan kehancuran sebuah negara itu bisa terjadi sebagai akibat dari tidak amanahnya orang-orang yang seharusnya mengurus negeri ini. Mereka yang seharusnya hidup sederhana, kemudian justru hidup mewah dengan kemewahan-kemewahan yang dicari-cari. Ketika mereka harus taat pada Allah, justru mereka menjadi orang yang memberi contoh bermaksiat kepada Allah. Ketika mereka harus menjadi orang-orang soleh, justru mereka menjadi orang taleh, orang-orang yang berseberangan dengan kesalehan. Di negeri di mana dia memerintah, dia malah justru memberikan contoh-contoh kemaksiatan yang dia lakukan kepada rakyatnya. Sehingga Allah mengatakan, sudah sepantasnya azab Allah itu akan diberikan kepada negeri itu, dan kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya karena perilaku para pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya dan menjadikan negeri itu menjadi negeri aman seterusnya, dan dikenal dalam istilah Islam dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau saya ditanya bagaimana menjadikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya para pemimpinnya harus menjadi contoh yang terbaik dalam beriman dan beramal soleh, menjadi orang yang takwa, menjadi orang-orang yang bisa hidup dengan kehidupan yang layak dicontoh oleh rakyatnya, menjadi orang-orang saleh yang pantas untuk mendapatkan rahmat dari Allah, bukan justru sebaliknya menjadi orang-orang yang memberi contoh untuk hidup dengan kehidupan yang berseberangan dengan syariat Allah. Saya katakan, kalau di negeri ini para pejabatnya, para pemimpinnya sudah keluar dari syariat Allah dan beri contoh pada rakyat dengan kehidupan mewah yang tidak seharusnya mereka lakukan, ya rakyatnya diberi contoh dengan contoh-contoh yang buruk oleh pemimpinnya, dan pemimpinnya merasa nikmat dengan memberi contoh yang tidak baik itu pada rakyatnya, sehingga rakyatnya itu menjadi rakyat yang terlantar karena pemimpinnya tidak peduli terhadap nasib rakyat dan justru peduli hanya kepada dirinya dan kelompoknya dalam rangka untuk memanfaatkan harta rakyat untuk kemewahan dirinya, dan dia tidak peduli apa rakyat sengsara, rakyat miskin hanya karena perilaku mereka. Dan ambisinya untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa mereka lakukan dalam rangka untuk apa? Untuk menyenangkan dirinya. Naudzubillah min dzalik. Dimanapun negeri itu, dimana pemimpinnya sudah punya sikap untuk hanya membiasakan diri hidup mewah dan menyenangkan dirinya tanpa peduli pada rakyat yang menderita atau tidak, disitulah sebenarnya kiamat itu sudah dekat. Artinya kiamat sughronya sudah dekat, bahwa negeri itu akan menjadi negeri yang hancur sehancur-hancurnya karena sikap para pemimpin yang tidak seharusnya tumbuh dan berkembang di antara mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa pesan moral yang paling penting di sini? Kalau kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang merakyat, pemimpin yang tahu nasib rakyat, pemimpin yang bekerja untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, untuk sejahtera rakyat, untuk keadilan dan kemakmuran rakyat yang pada saat.
seorang pemimpin adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan rakyatnya, dan pada saatnya dia tidak harus sadar bahwa ketika rakyat menderita, dia harus lebih menderita. Ketika dia ingin bahagia, bahagiakan dulu rakyatnya. Ketika dia ingin sejahtera, sejahterakan dulu rakyatnya. Sehingga pada saatnya dia berhak untuk mendapatkan yang terbaik karena dia sudah melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Dan kalau kita jadi rakyat, kita harus mengingatkan kepada para pemimpin supaya mereka itu tahu diri, supaya mereka tidak lupa bahwa menjadi pemimpin itu bukan bersenang-senang untuk menikmati hidup, tetapi betul-betul berjuang demi kepentingan rakyatnya. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.